1% lebih baik dari kemarin. 1% lebih baik setiap harinya. Itulah yang dikatakan oleh James Clear. Ya, mungkin 1% sering dianggap hanyalah sebuah angka kecil. Akan tetapi, jika dilakukan terus-menerus, teman-teman mungkin akan merasakan perubahannya tersendiri, ya kan? Dan juga membawa dampak positif kepada diri teman-teman dan sekitarnya. Nah, pertanyaannya, sekarang bagaimana ya cara membentuk suatu kebiasaan kecil yang positif setiap harinya? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ken Filanka dalam channel Book in a Memo. Saat ini, saya akan memberikan summary tentang bagaimana membentuk kebiasaan baik melalui 3 cara. Menurut James Clear dalam bukunya yang berjudul The Atomic Habits. Oke? Poin nomor 1 yaitu melalui 4 tahapan. James Clear menjelaskan bahwa setiap orang yang ingin membentuk kebiasaan baik harus melakukannya dalam 4 tahapan. Cue, craving, response, dan reward. Cue adalah sinyal dari otak. Craving adalah memicu atau memotivasi diri sendiri untuk melakukan suatu hal. Response adalah cara kita merespons lewat aksi nyata. Dan reward adalah penghargaan atau hadiah yang kita peroleh. Saya akan ilustrasikan dalam bentuk contoh. Oke, misal jika teman-teman merasa bahwa ini tubuh ya, rasanya sudah mulai melemah karena kurang olahraga. Nah, that's the cue, teman-teman. Otak mengirimkan sinyal bahwa kamu harus berolahraga karena badan melemah. Teman-teman mulai memotivasi diri sendiri nih, atau craving untuk mulai berolahraga. Tapi apakah motivasi itu cukup? Tidak, kita juga harus melakukan suatu tindakan nyata atau aksi nyata. Inilah responsnya teman-teman, yaitu memulai olahraga. Setiap harinya berolahraga dan tanpa disadari, olahraga itu menjadi suatu kebiasaan. Sampai akhirnya teman-teman memperoleh reward atau penghargaan. Tubuh teman-teman akhirnya merasa sehat karena olahraga. Nah, cue, craving, response, dan reward menjadi langkah pertama untuk membentuk suatu kebiasaan yang positif. Langkah kedua adalah melalui 4 wujud dari kebiasaan. Buatlah kebiasaan menjadi obvious atau jelas, attractive atau menarik, easy atau mudah, dan satisfying atau memuaskan. Nah, dalam obvious atau jelas, semisal teman-teman mau terbiasa untuk memakan buah nih setiap hari, ya, letakkan buah di tempat yang jelas terlihat, di meja, jangan diletakkan dalam kulkas, ya, karena tertutup, susah ngambilnya. Nah, dalam atraktif atau menarik, mulai dengan buah-buah yang teman-teman sukain. Jika misalkan teman-teman suka pisang, ya belilah pisang. Jika suka jeruk, ya beli jeruk. Nah, dalam easy atau mudah, carilah buah-buah yang mudah dimakan. Contoh, pisang yang bisa dikupas dengan mudah, atau apel yang bisa dimakan langsung. Kan simple gitu makannya. Gampang kan? Nah, dalam satisfying atau kepuasan, carilah buah yang manis atau sesuai dengan selera teman-teman. Teman-teman puas juga karena yang dimakan adalah buah yang teman-teman suka gitu. Sebaliknya untuk menghapus suatu kebiasaan buruk seperti merokok, ya udah sembunyiin aja, buanglah rokok yang teman-teman punya, ya buang aja ke tempat sampah, jangan sampai kelihatan. Atau mungkin teman-teman yang terbiasa belanja online, tapi ingin menabung atau mengurangi kebiasaan belanja online-nya, ya udah bisa sembunyiin HP-nya atau menyembunyikan atau membuang aplikasi e-commerce yang ada di handphone kalian, di-delete aja. Nah, wujud obvious, attractive, easy, dan satisfying adalah langkah yang kedua. Terakhir, langkah ketiga yaitu membuat suatu habit tracker. Habit tracker bisa membuat teman-teman itu lebih disiplin dalam mengelola kebiasaan-kebiasaan baru dengan baik. Habit tracker bisa ditulis dalam buku jurnal atau catatan teman-teman, buku harian, atau mungkin ada aplikasi khusus habit tracker di HP. Ya teman-teman ya. Nah, kesimpulannya teman-teman, seperti atom yang kecil, kita hanya perlu melakukan suatu tindakan kecil setiap hari untuk menjadi lebih baik. Menjadi 1% lebih baik setiap harinya, membentuk kebiasaan baik memang tidak bisa dilakukan dalam satu malam saja. Kebiasaan baik terbentuk dari keinginan, motivasi, action, serta disiplin yang real atau nyata. Jangan lupa juga untuk melakukannya dengan hati yang tulus dan gembira ya. Yuk teman-teman, kita mulai melakukan kebiasaan baik setiap harinya. Oke teman-teman, sekian dari informasi yang bisa saya sharekan. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, supaya kita semakin termotivasi setiap harinya. Salam sukses, bye-bye.